Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Awal langkah senantiasa kita muhasabah diri. Perintah Nabi hasibu anfusakum qabla an, dan perlu sangat diingat orang yang dulunya digelar sahabat kemudian bisa mati dengan kehilangan gelar, yaitu meninggal dalam keadaan kufur dikarenakan kemunafikan yang tumbuh di dalam diri tidak diobati. Maka teruslah taubat sampai akhir hayat. Salah satunya jalan yaitu perbanyak membaca istighfar. InsyaAllah Allah tuntun kepada kebaikan. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian daripada itu senantiasa berzikir dan bersyukur kepada Allah. Karena ciri orang beriman adalah orang yang berzikir dan bersyukur, yang insyaAllah dengan sebab itu Allah keluarkan munafik di dalam diri. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kemudian daripada itu perintah Allah kepada kita untuk selalu berselawat kepada beliau. Man shalla alayya maratan wahidatan sallallahu alaihi asyara marrah wa usalli alaihi asyara marrah. Siapa yang menyelawati saya sekali saja, Allah salawati dia 10 kali. Dan saya juga berselawat untuknya 10 kali. Lebih-lebih di hari Jumaat begini, siapa yang selawat dari tadi malam sampai hari ini 300 kali minimal, Allah jamin meninggal ia dalam keadaan Islam. 4 halaman 22. Yang membatalkan sembahyang, udah hari itu dikit ya. Sekarang masuk yang ke 4. Halaman 42 poin keempat, batal solat. Batal sembahyang kemudian yaitu makan seperti menelan sesuatu yang ada di celah-celah gigi. Ingat selalu batal puasa, batal sembahyang. Yang batal puasa, batal sembahyang. Salah satu yang batal puasa yaitu makan. Makan yang ada di celah gigi. Maka kita sangat disunatkan bersugi. Baik sugi yang klasik, yang sunnah, atau sugi modern, tetap dapat pahala sunnah. Setelah makan, ketika berubah bau mulut. Dan salah satu sunnah Nabi yaitu mencongkel gigi setelah makan. Tapi dimakruhkan menggunakan pohon bambu. Kenapa enggak boleh pohon bambu? Pusaka papa. Tapi apa makna dari pusaka papa itu? Takut kalau patah bambunya infeksi. Jadi hati-hati apa-apa pakai bambu. Karena bambu dia kan susah busuk. Jadi kok masuk ke gusi infeksi. Jadi jaga. Dan hari ini sudah diraut sedemikian rupa sehingga susah untuk patah. Kalau kita yang raut sendiri bisa dia punya patahan-patahannya. Jadi tak masalah karena sudah terbukti bagus buatannya. Jadi kita jilat-jilat lidah dapat makanan telan, batal puasa, batal solat. Juga kalau kita makan roti ada di selah gigi, itu kumur-kumur, minimal kalau mampu sikat gigi. Laula an asyukka ala ummati la amartukum bisiwaki inda kulli salah. Kalau bukan berat terhadap umatku, wajibkan untuk bersugi di tiap salat. Sayang umat, capek. Udah. Kemudian minum seperti menelan manis gula yang ada di mulut. Kita makan manis-manisan, manisnya masih. Perlahan-perlahan hilang manisnya dalam solat, batal tu. Tapi kalau udah kita kumur-kumur, bekasannya dah tinggal dikit, itu tak masalah. Kopi misalnya, hitam dia. Obat batuk misalnya OBH, habis kita minum, hitam dia. Hitam itu hilang dalam solat, batal tu.
Tapi setelah kita kumur-kumur ke halkum, tinggal dia dikit, lalu hilang, itu dikatakan bekasan yang tipis, tak masalah, tak batal. Termasuk minum, yaitu ingus yang keluar dari batasan zahir. Ini hukum sama puasa dan salat. Ini batasan zahir nih, yang nampak nih. Keluarlah ingus ke sini, kita telan balik, batal puasa, batal salat. Makanya kalau dalam salat keluar ingus ke sini, ambil, jangan tarik, karena dia bukan najis, tak masalah atau kita lap. Dia bukan najis, kotor saja. Tapi ketika masih di dalam bahagian sini kita hirup, tak masalah. Sudah keluar, dihirup, batal salatnya. Kalau di bibir, daripada ludah, karena ludah keluar di bawah lidah, maka makhraj bab keluar liur ke sini, dihirup, batal puasa. Seseorang yang mengeluarkan lidah lalu memasukkannya kembali, tidak dianggap batal, enggak perlu sapu lidah. Tapi kalau tidak sengaja dimaafkan. Rufi'a an ummati khata'un wa nisyanun wa mastukri alaih. Diangkat dari umatku lupa, terpaksa dan tersalah. Ini kita sering ngences, terhirup balik, enggak sengaja terhirup, refleks, itu aman. Yang keenam, berhadas, seperti buang angin. Ada dua angin bagi wanita, kita satu tok dari belakang tok. Wanita depan juga ada angin. Sebagian ulama mengkhilafkan buang angin dari depan wanita enggak batal. Dan wanita mungkin kalau kita ajarin, dia pegang pendapat itu, karena orang yang sering angin dari depan, dia banyak angin dari depan. Dan angin dari depan itu tak bisa di stop. Kalau angin dari belakang bisa dengan dijepit. Kecuali kita dah parah kali, dia parah lagi, kondisi badan tidak sehat, mencret misalnya, anginnya enggak mampu kita tahan. Kadang pikir keluar angin, tapi keluar berak akhirnya. Ini masalah. Jadi buang angin ini ketika ditahan kali-kali, lalu terasalah ini keluar apa masuk. Nah, itu sebut hadis. Ketika orang menahan kentut demikian, maka tidak batal salatnya sebelum didengar suara atau dicium baunya. Jadi aman. Jadi keraguan demikian tak usah rusak salat. Karena rusak salat wajib hukumnya dosa besar, kecuali udhur syar'i. Rusak salat sunat hukumnya makruh, kecuali dipanggil ayah dan bunda atau udhur syar'i. Kalau salat wajib walau dipanggil enggak boleh. Jadi tahan kentutnya. Jadi ada ustaz kita yang menurut saya itu silap, ustaz kita Aswaja. Dia bilang kentut dalam salat boleh lepas, itu dosa besar tu, salah tu. Kalau mampu tahan sampai hijau kita. Makna jangan berdafa' hadas masuk salat. Sebelum salat kita sakit kentut tu, habis itu kena najis yang tidak dimaafkan. Kalau maafkan tak masalah. Terbang najis dikit, setitik di baju kita, tak masalah. Berdiri nyamuk kenyang lalu pindah, berdarah dikit, aman. Kemudian jatuh tai cecak, kering, kena baju kita, aman. Basah, nempel, jatuh tai cecak basah, kita setak, jatuh, tinggal bekasannya tipis, kita lihat, aman. Enggak pindah dia, tinggal, batal salat. Kemudian termasuk kena najis iaitu muntah. Adik muntah, ulak bahasa Aceh, berair sini. Bukan rasa tak, airnya tinggal di sini. Kalau tinggal air tu, batal
puasa karena dia sudah keluar ke daerah zahir, daerah nyata. Tapi kalau rasa ada itu aman. Ini yang dimaksud yaitu yang berair. Yang ke-8, berubah niat. Seperti akan berhentikah aku sembahyang ini. Di sini berubah niat ini, walau bercita-cita seseorang, andai langit jatuh, rusak salatku, itu batal. Dia enggak bermain-main. Andai seseorang menjemputku, maka aku selesaikan salatku. Itu juga batal. Tapi nyata misalnya, kita enggak ada rencana rusak salat. Tapi kalau roboh bangunan ini, saya lari. Itu normal. Karena memang kedudukannya, selamatkan nyawa wajib. Tapi enggak akan lari kita kalau belum gangguan. Gempa lagi salat. Tahan diri. Oh, ini roboh, baru lari. Itu aman. Jadi bukan cita-cita kayak begitu. Itu cita-cita lihat keadaan. Bukan cita-cita yang sudah dipastikan kalau teman datang begini. Walau hampir sama. Tapi ada kenyataannya. Yang ke-9, berpaling dada dari kiblat. Berpaling dada dari kiblat tak mesti kali dia dari sini ke sana. Berubah derajatnya sudah batal. Berubah derajatnya sudah batal. Ini dongkol masalah kiblat, tak mau terima kiblat yang benar. Rata tempat tengku-tengku yang sudah ngaji di hidayah. Keras kepala. Saya heran sekali. Minggu kemarin saya ke Sigli untuk training solat. Ini masjid umpama masjid kita benar. Ini masjid umpama salah. Itu tengku abu itu tukang beresin kiblat. Ini abu juga tukang beresin kiblat. Arah kiblat dua-dua sama. Ketika abu ini yang ubah masjid ni, abu ni enggak terima. So pernah salah. Abu ni satu lagi baik, dah meninggal baru-baru ni. Baru-baru ni abu kita tu dah meninggal. Beliau baik. Tapi abu ni, kalau abu ni yang ubah, itu tetap tidak terima. Jadi apa itu agama ego? Kayak kita bilang kemarin, tunggu tanggal 12, kata saya bilang. Tunggu sekali seorang sepak bola. Teringat mesti ada saya bilang Maulid itu kejadian. Jadi dia fikir dia ni. Gajah yang mepaki habis mati cangguk lamblang, kita korban. Bibir aku piah yang salah dibela. Ini akhir zaman. Fi akhir zaman ibadi jahilun ulamaul fasik. Di akhir zaman umatku bodoh, ulamanya bandit-bandit. Dan kita tetap berpegang pada Al-Quran dan hadis sesuai jabaran ulama di dalam kitab-kitab, yaitu penafsiran ayat 22 surat Mujadalah, bahwa tidak akan kau dapati orang beriman ya Muhammad berjinak-jinak dengan orang yang salah, walau itu ayahnya, walau itu keluarganya, walau itu anaknya, walau itu siapa-siapa saja. Mereka lah Hizbullah, golongan Allah yang Allah bantu dengan kekuatan Allah langsung. Jadi enggak usah takut, walau persuasif. Jadi kok salah-salah. Jadi dikatakan berubah kiblat ketika kiblatnya sudah benar. Ini itu masjid salah kiblat, lalu diubah kepada benar, itu benar namanya. Kita yang paling dekat lu Stoi. Alhamdulillah sudah diperbaiki, dah betul. Kemudian di mana ya kau Banda Aceh? Kuta Alam di mana? Lambu. Polda waktu Pak Hussein Al-Hamidi. Matang sekarang lagi buat masjid baru. Alhamdulillah saya ajarin cara ukur kiblat tahun 2003 tu sama jamaah waktu training solat. Mulailah terjadi. Lalu dibilang orang begini,
Awak ubah-ubah kiblat. Bodoh kita ubah kiblat. Kalau orang tak percaya kiblat, ada titik koordinat, tak usah kaji dia. Kenapa? Pesawat berangkat tak lihat di mana Kaabah. Takut nanti salah mendarat. Dan tak nampak Kaabah di sini. Orang tu cuma berangkat dengan titik koordinat, ke sana dia. Ke sana dia. Waktu mau tiba, udah tahu. Militer buang bom, tembak mortir, pakai titik koordinat. Jadi koordinat sekian-sekian, ditembak. Jatuh dalam kem musuh. Kalau dilempar sarimi dari langit, sama pesawat tempur, titik koordinat sekian belanga. Dibilang terus sama pesawat tempur, hidupin api, masukin sarimi sama bumbu-bumbu terus. Bisa dikirim ke bawah tu langsung dalam belanga. Kita hidupin api, masak air, langsung sarimi dalam belanga. Kalau tak percaya titik koordinat, tak ada cerita. Jadi titik koordinat, derajat, itu semua berpegang pada teori geografi atau ilmu falak. Dalam ilmu itu begitu keadaannya. Maka kita Indonesia ini berada pada garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa dia timur barat. Kalau ini timur barat, di sini Indonesia. Dan Arab Saudi berada di sini. Garis khatulistiwa timur barat itu berada pada 90 ke sana, 270 ke sini derajatnya. Derajat 270. Berarti kalau di sini kita sudah hitung 292. 292. Itu derajat. Yang makna ke kita itu dan satu derajat itu 111 kilo lintang langit. Berarti yang kita hadap sekarang ke Kaabah itu derajat masih luas sekali. Tak mampu kita perkecil. Di derajat 292 itu luas sekali masih. Masih 111 kilo arah kita hadap. Di sana. Jadi makna kalau jauh dhan itu dah dhan karena perhitungan. Kalau dekat yakin harus dengan lihat. Jadi kadang kalau kita mau analogikan lagi, kita tembak senapan, senafas geser, itu jauhnya mungkin meter dengan burung. Jadi yang tak percaya terserah. Kita kiblat udah pas dan semua yang salat paskan di rumah. Ini musalla. Hari ini begini, besok begini dikit ya. Ini dah berapa derajat nih? Katakanlah 7 derajat, 7 kali di 111, dah 1000 kilo dari Arab kita. Jadi jangan main-main pada kiblat. Saya semua kamar saya garis. Supaya jangan kejadian nggak capek garis. Spidol permanen 1, roll 1, pakai api. Kalau belajar cara ukur kiblat, nanti saya ajari. Tidak sulit itu. Buat alat ukur kiblat pun mudah. Udah. Jadi bergeser dada dari kiblat, dapat batal salat. Sering orang begitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Lagi. Dah batal salatnya. Tu enggak perlu kentut lagi. Abang kentut dah dia lakukan. Habis tu yang sering saya sampaikan waktu bangun. Sunnahnya bangun kan begini. Itu awal. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah berbelah tangan. Kalau yang dah tua-tua kurang mampu di depan juga boleh. Kalau kita pakai tangan sebelah, yang pertama tak sunat. Misalnya dari sujud, Allah. Seharusnya dua belah. Begini. Allah dari sujud sebelah. Ini biasa sengit. Karena menolak ini terjadilah di sini sengit. Kita enggak sadar jadi batal tu.
Tapi kita pelihara, jaga. Itulah yang namanya khusyuk. Ciri orang beriman itu alladzina hum an salatihim khashi'un. Mereka daripada salatnya mereka jaga, mereka khusyuk, mereka konsen. Allah, tangan beres, bacaan beres. Bismillahirrahmanirrahim, beres. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia cermati. Dia goyang. Enggak boleh goyang dalam salat. Mandang. Tak boleh mandang dalam solat. Rasa. Dia jaga semua. Film sniper. Dia lagi bidik sasaran. Jalan lalat. Dia enggak berkedip. Jalan semut digorogoti dongeng. Enggak berkedip dia. Karena lebih penting itu sasaran tembak daripada gangguan ini. Jalan ular di depan, dia tahan nafas demi tembakan. Itu namanya konsen, itu namanya khusyuk. Kita manusia normal tetap ada gangguan. Allahu Akbar. Bicara hati tentang cerita tadi, langsung kita potong. As-salatu mi'rajul ummati. Enggak baca hadis. Salat itu ketemu Tuhan umatku. Jadi enggak layak kita buang lagi. Kita ingat lagi bacaan Alhamdulillahirabbil alamin di sini, di sini, di sini. Enggak ingat arti aman. Kalau enggak bisa Maliki yaumiddin, di sini kita ingat, sini kita ingat. Jaga gerak. Jaga anggota tubuh. Aman. Itu salat khusyuk. Kalau biasa dijaga, insya-Allah 70 dapat kita. 70%. Kalau sah salat 1% sah. Selahdah khusyuk sudah sah salat. Tapi ini pingin banyak. Jaga. Capek. Kita hilang lembu. Kaki terkilir. Pikiran ke lembu. Kalau jalan sakit. Ketemu brimob atau tentara, kita salah, kita buronan, atau masa konflik misalnya, itu ketika diinterogasi hilang semua. Masalah lembu hilang. Berdiri yang tegap. Kau enggak ditumbuk misalnya, itu sakit-sakit kaki hilang. Daripada kena berdiri. Itu kalau kita punya rasa takut atau rasa cinta, capek, penat, susah itu hilang. Ni isteri kita baru nikah. Kita bergerak, tak sanggup, ngantuk, capek. Kebetulan di tempat kerja lagi istirahat, ditelepon. Bang, tolong pulang ya. Masih berbunga-bunga. Itu terloncat kita atas Honda untuk segera pulang. Hilang rasa penat. Jadi untuk mengobati itu, ingat Tuhan, sehingga salat itu benar-benar berguna. Ini salat banyak enggak guna. Cuma kalau kita lihat CCTV itu, kita buat berita di situ, habis kita taruh poster berita, misalnya kayak spanduk. Habis cuma kita tanya, oh jamaah, apa ditulis di depan? Habis dia baca. Nombor telefon dia hafal itu. Kalau di atas, pendua berita ini habis baca. Nyona saimbara, hubungi nomornya, nombor telefon apa? Dalam tembayang ingat. Menan tanya mioka sembahyang. Padahal luar sembahyang dah tinggal dia kenal. Kena tanya orangnya karakter sibuknya tak terbukti. Sibuknya manusia hari ini bayangan tak sempat lihat. Semoga hari ini kita lihat bayang pribadi masing-masing gimana bentuknya. Mana bayangan dari kadar dia. Mata uruh dia mai pandang dia. Bulan, kati bulan dia mai kadar. Yang lu sombong dia. Ho mi gede. Ya, menan ka dilema. Udah, yang ke-10.
menambah rukun fi'li dengan sengaja seperti sengaja 3 kali sujud. Orang salat duduk, salat sunat kan semua bisa duduk. Termasuk dikatakan menambah rukun, lebih lutut daripada kepala daripada lutut. Karena mereka sah rukuk kepala lewat lutut. Ini misalnya, walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Ini dah sah ni. Dah sah rukuk bagi orang yang salat duduk. Maka orang salat duduk lagi duduk. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Dah batal salat. Karena dah maju kepalanya dari lutut. Seperti sengaja 3 kali sujud. Allah Allahu akbar. Kadang ada orang banyak orang begitu. Gara-gara bodoh itu. Dah pintar enggak lagi begitu. Kalau sujud 3 kali benaran kayak sujud kita enggak ada. Saya sudah pernah cerita ke jamaah. Datang tamu saya, enggak saya sebutkan dari kota. Mereka bilang, betul. Ku bilang, saya bilang, dia bilang, memang Aceh ni dah hancur kali agama. Kami tadi sembahyang subuh di Masjid Raya. Habis sujud, berdiri lagi orang tu. Sujud-sujud kali ke. Saya bilang, bukan betul dulu agama drone bangai, saya bilang. Yang sujud tilawah ke punan. Rupanya tak kenal dia sujud tilawah. Yang dum cerong. Agak tuduh kau engkau kan pada draw bangai. Engkau lagi nyangka rakyat tengok doa berkali sujud tilawah kau berah. Kau kita mah sujud. Jadi baik ya. Kemudian ketawa dengan bersuara, termasuk nangis dengan bersuara sama tu. Kita mana tentu datang pilu tu enggak tahu kapan jazbah atau terharu. Tahan. Tak boleh perturutkan. Kalau kita dah batal salat. Baik berturut. Mai Arab tengku lain mazhab kira aja. Dia tak boleh masjid juga. Tak boleh masjid imo. Awaknya bergerak-gerak sah dalam salat mazhab Hanbal. Bicara yang tak boleh. Makanya kita enggak sampai ambil selap dibantu. Dia salat terus. Jadi begitu, lebih-lebih awaknya hambal-hambalan. Hambalian. Karena di Arab pendidikan agama aja enggak ada lagi di sekolah. Maka kita tanya, pemahaman orang Arab ngerti agama dah SMA enggak ngerti agama, ada kayak di Aceh. Begitu rusaknya keadaan. Apalagi sekarang lagi dikampanyekan agama Illuminati Freemason. Agama penyembah Dajjal. Makanya semua merek kantor semua mata satu. Dan tugu mata satu yang ada di dunia cuma di Arab. Di Jeddah. Kemarin dah Allah kasih bala entah ada roboh tugu mata satu tu. Mudah-mudahan roboh. Kau mau lihat tinggal ketik di Google tugu mata satu Arab Saudi. Logo kantor Arab Saudi semua mata satu. Karena mereka berkeyakinan dengan mata satu itu ada hoki. Ada keberuntungan. Mata satu je. Menyelap Google untuk ada JI, nelak je logo kantor Arab Saudi semua mata satu dia buat. Semua kantor dina syariat apa saja. Karena mereka punya keyakinan itu. Kemudian yang tugu mata satu sangat berkeyakinan itu adalah sumber kebahagiaan. Ulama tidak menentangnya. Ulama yang menentang ikut aku. Kayak hari ini sudah hancur-hancuran.
Tinggal saja ini lagi dirancang kanun apa? Kanun prostitusi sama miras halal di Arab. Loro tu kadang-kadang urang mabuk ibnih Kaabah. Uronyo uri inang kaji tok behan dan dia dah buka Instagram uri inang ipu blodung. Urang Arab. Jadi ngeri datat. Lapak judi uronyo bibiraya. Maka ji kekenli Allah dalam ayat 97 surah At-Taubah, al-arabu asyaddu kufra wa nifaq wa ajdaru alla ya'lamu hududa. Arab itu sejahat-jahat kafir dan munafik. Tapi jangan lupa kita wajib cinta Arab. Mekah Madinah di Arab, Kaabah di Arab, Nabi orang Arab, Quran bahasa Arab. Yang kita benci karakter orangnya, bukan tanahnya, bukan kedudukannya, tapi manusia biadabnya. Sudah dijelaskan oleh Nabi, Islam tumbuh di Arab, keluar dari Arab, akhir zaman kembali ke Arab seperti ular masuk ke sarangnya. Kita bunuh orang belakang rumah dalam senyap. Mereka bunuh orang di selingkar Kaabah. Sudah banyak tragedi-tragedi parade pembunuhan di selingkar Kaabah. Dipotong leher orang sampai puluhan ribu di pinggir Kaabah. Itu ketika agresi ganyang Ahlus Sunnah. Itu ganyang kita. Tapi alhamdulillah sampai hari ini masih beramai Ahlus Sunnah di Arab. Dan hari ini ada agresi bawah tanah. Saya kasih bocorannya seperti AM atau GAM terus nih. Cuma kapan akhir tetap menang, tapi agresi itu asal tercium langsung di penjara. Nih kan ada imam khutbah kemarin belum sampai 1 bulan. Silap ngomong dikit langsung 10 tahun. Yang parah lagi pancung terus. Keras sekali MBS ni. Muhammad bin Salman, anak didik Amerika tu. Udah. Jadi ketawa, nangis sama. Bersin itu dianggap tak sengaja. Daham itu dianggap sengaja. Tak noh-noh namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Batal salat. Di kita yang panjang-panjang contoh sabilai. Dijelaskan item daham, batuk. Batuk sengaja, batuk penyakit aman walau sejam boleh. Sejam itu bahasa hiperbola. Dah betul. Gerab itu yang tidak sengaja halal. Ini yang buang angin. Gerab. Betul kan? Nah orang lengan. Ubat cik paling je lain mana. Galak-galak cik tem yang kata perangin rot, apa leh angin mangin, cik item menjujui. Mangat nah. Bukanlah. Mangat jujur lanjut. Dalam salat jaga. Kemudian salah satu yang disuruh jaga dalam salat nguap. Hadis Nabi, hal yang paling lucu bagi syaitan adalah manusia yang menguap dalam salat dan tidak menutup mulut. Kalau kita tutup mulut begini boleh? Jaga jangan angkat ini nanti. Kalau angkat ini berhenti sini, sini turun, sini angkat baru 2 ini. Tapi kok segera kacau. Karena tutup Nabi dengan kiri. Aduh, sunnah. Kau nggak mampu gini, gini. Atau gini, baru gini. Jadi yang termulia dengan kiri tutup mulut. Nah, maka ada hadis khusus masalah tutup mulut di dalam salat. Kalau mampu jangan tutup. Gigit itu nguap. Ya lebih lagak alam pajuh nguap. Mahir betul kerana ada pajuh ha. Dia tengok upacara kah ada je nguap menan-menan iu legop tak pajuh. Yo pajuh. Yang kita buat habis yang ketawa dia. Kelihatan aurat seperti kain koyak dan sebagainya untuk lensurah. Ke-13, terbuka aurat dari sebelah atas seperti di celah kemeja, dari sebelah kancing tentang dada. Auratul rijal
baina surah Ustaz wa rukbah. Dan kita nggak bisa tutup di surah saja, di pusat saja, harus di atas sedikit. Karena mala tatimu wajib ila bihi fa huwa wajib. Nggak bisa di lutut saja, mala tatimu wajib ila bihi fa huwa wajib, maka lewat. Kalau kita tutup di lutut saja, pas bergerak tren, naik dia. Jadi orang udah sah salat, pakai anduk aja dah sah. Tapi kalau datang Pak Jokowi ke sini berani pakai anduk. Dipikir Pak Jokowi ada Irian Jaya di sini. Nah, begitulah keadaan. Allah jadi tetap begini beradab. Namun kain atau celana. Lalu baju kita berkancing. Ketika kita begini, nampak dari sini ke pusat, itu juga batal. Karena aurat laki-laki, itu laki-laki tadi, aurat perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan dua telapak tangan sampai kung. Ini aurat. Jadi harus tutup sini mereka. Udah. Yang mau disampaikan, atas aurat, kanan aurat, kiri aurat, depan aurat, belakang aurat. Jadi dari atas nampak aurat, yang tadi enggak nampak baju nempel. Batal. Yang tadi enggak nampak ketika terkoak begini celananya, nampak ke sana. Batal. Udah. Aurat laki-laki tidak dihitung dari bawah. Misalnya lantai ini bolong-bolong kayak rumah Aceh. Kita enggak pakai celana dalam, nampak dari bawah dilihat orang. Enggak batal. Tapi wanita tidak juga dihitung aurat dari bawah, akan tetapi wajib bagi wanita ada alas. Kayak lantai ni alas, musala ni alas. Jadi wanita enggak boleh nampak transparan dari bawah. Tapi kalau diangkat Allah, terangkat mukenanya dikit, di sini longgar, orang di sana nampak lihat ni, enggak apa-apa tu. Jadi enggak ada wanita, terkadang wanita terlalu sensitif sampai ikat karet di sini. Jadi taruh karet baju sehingga bulat gini. Kemudian ada yang Allah, nah dipakaikan ini, itu terlalu sensitif, enggak perlu tu. Karena wanita ada penyakit sikit kok salat, rata-rata semua body dibuka, tinggal karoseri tu. Hai habis baje buka dalam, tinggal muka nang ada orang nang dah hanya yakin oh you ataka rumah ya habis buka dalam. Padahal kenapa emangnya? Wallahu a'lam. Karena waktu ini yang hantar sekolah dah 6:30, kita tutup langsung nanti nanya-nanya di sana. Habis tu wallahu a'lam bisawab, ilaihi marja' wal ma'ab. Billahi taufiq wal hidayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fikru sa'atan afdalu min sab'ina sanah. Berfikir sedetik lebih mulia daripada 70 tahun ibadat sunat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina